Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azra Dila Ramadhani dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI B semester 3. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Administrasi Pendidikan yang judulnya Administrasi Kurikulum Pendidikan. Yang pertama, pengertian administrasi kurikulum. Kurikulum merupakan rancangan atau paduan dalam melaksanakan pembelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh lembaga pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Yang kedua, peran kurikulum dalam pendidikan. Yang pertama, peran konservatif, yaitu kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dan yang kedua, peran kreatif, yaitu kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif, yaitu nilai-nilai dan budaya yang hidup di masyarakat senantiasa mengalami perubahan sehingga pewarisan nilai-nilai dan budaya masa lalu kepada siswa perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang. Kurikulum dan pendidikan merupakan suatu hubungan yang tidak dapat dipisahkan seperti yang diketahui bahwa kurikulum berperan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga, proses administrasi kurikulum. Yang pertama, perancangan. Perancangan merupakan tahap awal dalam pembuatan kurikulum. Perancangan adalah sebuah proses untuk mengambil keputusan mengenai tujuan pendidikan yang harus dicapai serta pengalaman belajar yang harus didapatkan oleh peserta didik dalam kurikulum tersebut. Ada beberapa prinsip. Yang pertama yaitu prinsip relevansi. Haruslah relevan atau sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat. Yang kedua, prinsip efektivitas, sebagai keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga, prinsip efisiensi. Kurikulum yang dibuat haruslah seefisien mungkin, di mana dalam pelaksanaannya harus praktik, mudah, dan biaya rendah dalam pelaksanaannya. Yang keempat, prinsip kontinuitas. Proses belajar anak berlangsung secara lanjut, maka pengalaman belajar yang terdapat dalam kurikulum juga harus memiliki sifat berkelanjutan antara satu jenjang pendidikan dengan tingkat dan pemahaman yang lebih kompleks. Yang terakhir, prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum harus bisa menyesuaikan dengan kondisi, ada seperti karakteristik sekolah dan seperti latar belakang siswa. Yang keempat, peran guru dalam kurikulum. Peran guru dalam kurikulum ada 4, yaitu yang pertama, implement. Maksudnya guru di sini berperan dalam menjalankan yang sudah ada dan melaksanakan perannya sebagai guru. Yang kedua, adapters, yaitu lebih dari sebagai kurikulum akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan siswa dan kebutuhan daerah. Yang ketiga, developers. Developers ini guru berperan sebagai pengembang kurikulum dan memiliki kewenangan dalam mendesain kurikulum. Yang terakhir, researchers, yaitu guru berperan sebagai peneliti kurikulum. Guru memiliki tugas profesional guru yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kinerjanya sebagai guru. Baiklah, sampai di sini saja presentasi dari saya. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.